Sebuah buku berjudul Sejarah Indonesia Modern tahun 1200 hingga 2008 karya MC Reclefs menyatakan bahwasanya zaman modernnya Nusantara itu adalah momentum di mana bangsa Indonesia tersentuh dengan yang namanya Islam. Nah, bagaimana penjelasannya? Ayo kita lihat penjelasan sebagai berikut. Teman-teman semua, dalam sebuah buku ini bukunya lumayan tebal, 1000 lebih halaman, dan di sini disebutkan tentang bagaimana Islam itu yang awalnya dulu itu menganut paham-paham yang ya jauh dari yang sekarang ya, dimana mereka dulu sangat mempercayai namanya dunia mistis, kemudian ya dengan cerita-cerita yang legenda-legenda yang ya tidak masuk akal gitu kan, maka masuklah tahapan dimana penduduk Indonesia itu berpikirnya udah modern, lebih ke memang materialisme ya, memang benar-benar nyata gitu kan, dan sudah menggunakan rasional mereka dalam menentukan siapa Tuhan mereka, kemudian kepada siapa sistem yang harus mereka ikutin, dan mereka juga berproses sesuai dengan ajaran Islam ya. Itulah momentum di mana Indonesia atau Nusantara itu menjadi modern. Nah, jadi ini menarik ya buku ini. Ya disebutkan fase di mana penduduk Nusantara itu menjadi modern adalah di mana penduduk Nusantara itu bersentuhan dengan Islam. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih Islam bisa masuk ke Nusantara? Nah, ini tentu menjadi perdebatan ya. Dan ini sudah banyak sekali teori-teori yang menyebutkan bagaimana Islam itu bisa bersentuhan dengan Nusantara. Nah, tapi setidaknya secara umum bagaimana proses kedatangan Islam itu, yang pertama adalah bagaimana dulu ya pedagang-pedagang dari Arab itu, mereka itu sudah bersentuhan lama dengan orang-orang Nusantara, orang-orang pribumi. Bahkan sebelum bahkan di masa Khulafaur Rasyidin, yaitu di masa Utsman bin Affan. Ya, mengapa Utsman bin Affan? Karena memang kalau kita baca sejarah Islam, ya orang-orang Islam itu punya angkatan perang yaitu di zaman Utsman bin Affan gitu kan. Nah, sehingga pernah beberapa utusan dari Khalifah Utsman bin Affan itu berangkat ke Cina. Nah, kalau kita lihat peta teman-teman semua, kalau kita lihat peta, orang yang mau menuju ke Cina, kalau dia berasal dari Arab dan itu melewati lautan, itu pasti melewati yang namanya Selat Malaka yang ada di Nusantara. Nah, maka nantinya orang-orang Arab itu mereka akan singgah di Nusantara ya, di Selat Malaka itu, dan disitulah tempat awal mereka bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang Nusantara. Jadi penduduk pribumi itu telah kontak dagang dengan penduduk Nusantara asli. Nah, kemudian juga teori yang kedua adalah pedagang yang datang itu mereka menikah dengan penduduk asli dari pribumi, sehingga para pedagang-pedagang yang dari Arab tadi yang memang mereka Islam gitu kan, mereka nanti ketika tiba di Nusantara mereka tidak hanya berdagang tapi juga mereka menikah. Nah, menikah dengan sistem Islam ya, yang perempuannya nanti akan masuk Islam. Intinya nggak bisa beda agama. Nah, itulah nanti menjadi cikal bakal yang nantinya akan menjadi keturunan orang-orang muslimin di Nusantara. Nah, sekarang apakah benar di Nusantara itu sudah tersentuh dengan Islam bahkan di abad-abad ke-8 dulu? Nah, kita lihat di buku ini, dan ini beberapa data yang disampaikan di buku ini. Nah, ada kalau kita baca ya, bahwasanya Islam itu sudah ada di negeri Bahari Asia Tenggara itu sejak zaman Utsman bin Affan, yaitu periode Khalifah Utsman bin Affan kan di tahun 644 sampai 656 Masehi. Nah, di mana pada saat itu ya utusan Muslim Arab itu telah tiba di Cina. Karena apa? Karena di abad 9 itu sudah ada ribuan pedagang Islam di Kanton. Nah, Kanton ini kalau kita baca di Google itu posisinya terletak di Cina. Nah, jadi itu tadi saya katakan di awal bahwasanya memang pedagang Arab itu sudah sampai ke Cina itu di abad 9 gitu kan. Ya, itulah abad-abad di mana awal-awal Islam itu mulai berkembang seperti itu ya. Kemudian juga Islam itu telah kontak dagang dengan Islam yang Arab itu sudah kontak dagang dengan Sumatera yang beragama Buddha, yang mereka itu adalah orang-orang yang dari kerajaan Sriwijaya yang didirikan di abad ke-7 ya, 7 Masehi tentunya. Nah, mereka tuh sudah kontak dagang sebelumnya.
dan itu tertera dalam beberapa literatur yang menjelaskan hal itu. Nah, jadi artinya memang pedagang Islam yang dari Arab itu sudah kontak dagang dengan orang Sumatera. Nah, sehingga tentu akan memudahkan penyebaran Islam di Nusantara nantinya karena sudah pernah berinteraksi sebelumnya. Kemudian juga antara tahun 904 dan pertengahan abad ke-12, utusan-utusan dari Sriwijaya ke istana Cina itu ternyata udah punya nama-nama yang mengandung ya nama-nama Arab gitu. Ya, jadi orang-orang Sriwijaya yang datang ke Cina itu kan itu sudah punya nama, ada unsur-unsur Arabnya. Ya, misalnya kalau ada Muhammadnya barangkali kan, ada mungkin ada al-al-alnya gitu kan. Nah, itu ada juga unsur-unsur Arab lainnya. Nah, ini juga menunjukkan bahwasanya orang-orang yang Sriwijaya yang ada di Sumatera itu sudah berinteraksi dengan orang-orang Muslim yang ada di sana. Makanya ini sebenarnya menguatkan teori Buya Hamka ya, di mana Buya Hamka itu menyebutkan bedakan antara Islam masuk ke Nusantara dengan Islam berkembang di Nusantara. Nah, di buku ini kan disebutkan kan di tahun 1200 ya. Nah, ini menurut Buya Hamka di abad ke-13 ini adalah momen di mana Islam itu sedang berkembang. Nah, sementara Islam itu sudah masuk ke Nusantara itu di awal-awal Islam itu sedang berkembang, yaitu di masa Utsman bin Affan, yaitu abad ke-8 ya, 89. Jadi Islam itu udah masuk, udah datang ke Nusantara, hanya saja belum berkembang. Nah, maka nanti akan dibuktikan dengan di abad ke-13 ini muncullah kerajaan-kerajaan Islam. Nggak mungkin dong ya ketika orang Islam datang ke Nusantara di awal-awal dulu, tiba-tiba langsung mendirikan kerajaan, kan nggak mungkin ya. Pasti ada proses sebelumnya. Nah, di abad ke-13 ini udah mulai nanti muncul kerajaan-kerajaan Islam. Ya, berikutnya di tahun 1282 Raja Samudra di Sumatera bagian utara mengirim 2 utusan yang bernama Arab ke Cina. Nah, jadi ini raja dari Sumatera ini ya. Ini raja ya, bukan rakyat biasa tapi udah raja ini. Jadi mereka mengirim utusan ke Cina itu namanya udah nama Arab juga itu. Jadi nggak cuma di Sriwijaya tapi juga di beberapa kerajaan di Samudra di Sumatera bagian utara ya. Kemudian juga Batu Nisan ya. Muslim tertua yang masih ada tarikhnya itu masih bisa dibaca ditemukan di lereng Jawa Timur, yang pada waktu itu Batu Nisan tertulis meninggal 475 Hijriah atau tahun 1082 Masehi. Nah, nisan ini merupakan nisan seorang wanita yang bernama Maimun ya, namun sepertinya nisan ini bukan dari Jawa menurut buku ini ya. Nah, tapi dia ini adalah nisan yang terdampar di kota pelabuhan Leran setelah sempat digunakan sebagai jangkar kapal dari Timur Tengah. Jadi ini bisa jadi ini bukan orang Indonesia. Nah, maka tapi yang menarik itu adalah kok bisa ya batu nisan orang yang meninggal tertulis itu tahun Hijriah ya, terdampar di Jawa Timur. Oh, berarti Islam itu tidak hanya berkembang mulai masuk itu di Sumatera tapi juga udah nyampe di Jawa Timur. Seperti itu ya. Kemudian juga nih di pemakaman Lamreh bagian utara Sumatera ditemukan nisan Sultan Sulaiman bin Abdullah bin Al-Basir yang wafat tahun 608 Hijriah atau tahun 1211 Masehi. Nah, ini merupakan petunjuk pertama tentang keberadaan kerajaan Islam di wilayah Indonesia. Jadi ini kan sultan ya kan berarti kerajaan kan, kerajaan Islam gitu kan, karena Sultan Sulaiman bin Abdullah bin Al-Basir wafat tahun 608 Hijriah atau tahun 1211 Masehi. Nah, makanya tadi disebutkan nisan inilah yang nanti menunjukkan bahwasanya ini sudah masuk di ranah kerajaan nih gitu kan, udah di ranah kerajaan nih nama Islamnya. Nah, kalau kerajaan sudah masuk Islamnya tentu rakyat di bawahnya itu sudah terbiasa dengan Islam seperti itu ya kan. Kemudian juga nih ada juga nih dari Marco Polo yang merupakan seorang musafir lah ya, musafir dari Venesia itu singgah di Sumatera saat perjalanan pulang dari Cina di tahun 1292. Nah, pada waktu itu dia mengenal kota Perlak sebagai kota Islam. Perlak ini terletak di Aceh ya. Nah, sementara 2 tempat sebelahnya Samudra Pasai itu menurut dia bukan kota Islam. Nah, hal ini bisa jadi keliru karena batu nisan penguasa pertama Samudra Pasai Sultan Malik As-Saleh ditemukan di sana bertarikh 696 Hijriah atau tahun 1297 Masehi. Nah, jadi kata si Marco Polo ini ya,
dia pernah singgah di Perlak dan di situ dia katakan itu adalah kota Islam. Wah, luar biasa. Di tahun 1292 Islam sudah menjadi sebuah kota di Nusantara. Luar biasa. Artinya sudah ada kerajaan di situ, kerajaan Perlak. Ya kan? Dan Marco Polo mengatakan, sempat dia mengatakan di awal ada juga namanya daerah namanya Samudra Pasai, tapi itu bukan kota Islam. Nah, tapi yang menarik adalah kerajaan Samudra Pasai itu ya, penguasa pertamanya ya, Sultan Malik As-Solih itu justru wafat di tahun 696 Hijriah. Tahun 1297 Masehi. Nisannya tertulis Hijriah. Nah, ya bisa jadi yang dilihat Marco Polo itu salah. Nah, cuman itu tadi ya, ternyata di Pasai, di Perlak, Islam sudah menjadi kerajaan di abad ke-13. Pasti proses di belakangnya itu sudah lama berlangsung sehingga Islam mudah diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Kemudian juga musafir Maroko yang namanya Ibnu Battuta melewati Samudra Pasai dalam perjalanan ke Dandari, Cina di tahun 1345 Masehi dan 1346 Masehi. Nah, ia mendapati bahwasanya penguasanya di Samudra Pasai itu adalah orang yang mengikuti mazhab fikih Syafi'i. Nah, ya, di tahun 1300-an ini mazhab Syafi'i yang berkembang. Nah, ini sebenarnya membantah tudingan yang menyebutkan bahwasanya Islam itu masuk dari pedagang dari Gujarat. Karena Gujarat pada waktu itu, ya pada abad ini, yang sudah berkembang itu bukanlah mazhab Syafi'i, tapi di situ sedang berkembang mazhab Syiah. Nggak mungkin dong orang-orang Gujarat yang bermazhab Syiah dakwah ke Nusantara, hasilnya malah mazhab Syafi'i, kan nggak mungkin kan? Nah, makanya ini juga menjadi data penting untuk kita menganalisa bagaimana sih kondisi Islam di awal-awal dulu di Nusantara. Nah, yang menarik juga adalah di Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kita tahu ini kerajaan terbesar ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya di buku ini makam-makam yang terdapat di pemakamannya Istana Majapahit itu, batu-batunya itu menunjukkan itu adalah makam orang Islam. Makamnya orang Islam kan ini ya, khas ya. Ada kayak tulis-tulis Arabnya, itu kan. Biasanya juga kalau ada tahunnya pakai menggunakan tahun Hijriah juga digunakan ya, seperti itu. Nah, di Istana Majapahit dekat situs pemakamannya itu ada makam-makam yang bentuk itu ya bentuk makam orang Islam gitu. Padahal itu kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu-Buddha yang cukup besar, yang sangat terkenal gitu kan. Nah, dan sangat sukses lah ya, berhasil menguasai banyak tempat pada waktu itu. Tapi sudah ada penduduk Islamnya. Ini kan luar biasa. Ini sebuah peninggalan yang sangat penting bahwasanya Islam itu bisa diterima oleh orang-orang Hindu-Buddha pada waktu itu, oleh orang-orang yang ada di kerajaan Majapahit pada waktu itu. Nah, kita lihat juga di Tralaya disebutkan bahwasanya ada beberapa batu nisan itu memuat kutipan ayat Al-Quran dan ungkapan orang-orang soleh. Nah, dari lokasinya itu dekat dengan situs ibu kota Majapahit. Nah, maka disimpulkan bahwa batu-batu itu untuk menandai kuburan para bangsawan Jawa dan bisa jadi termasuk anggota keluarga raja. Artinya apa? Itulah kuburan bangsawan dari Jawa yang mereka merupakan keturunan atau orang-orang dekat dari kerajaan Majapahit. Luar biasa. Ya kan? Islam bisa masuk ke kerajaan. Luar biasa. Ini adalah sebuah bukti yang cukup mengembirakan bagi kita kaum muslimin bahwasanya Islam itu bisa datang ke Nusantara dan diterima oleh kerajaan Majapahit. Kemudian data-data tersebut ya itu membantah bahwasanya Islam itu berasal dari pesisir Jawa dan agama yang menentang Majapahit. Nah, jadi Islam jangan dicap sebagai agama yang menentang kerajaan Majapahit, tidak. Karena Islam sudah masuk di keluarga kerajaan Majapahit. Artinya apa? Terjadi transformasi agama dengan sangat soft landing di masa itu sehingga membuat orang-orang kerajaan bisa mengikuti, menerima ajaran-ajaran Islam pada waktu itu. Nah, bagaimanakah kisah kelanjutannya? Kita akan lanjut di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.